wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladzina aslamu lilladzina والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. صدق الله العظيم. Satu ayat. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak ada yang kenikmatan yang hakiki kecuali alhamdulillah hari ini digerakkan Allah Subhanahu wa taala. Di hari Sabtu 26 November 2022 ini Allah gerakkan kaki kita, tangan kita, dan alhamdulillah seluruh panca indera kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan qalbu batin kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala di Masjid Al-Istiqamah ini, dimulai dengan sholat subuh berjamaah, berzikir, dan alhamdulillah sekarang dibacakan firman-firman Allah Subhanahu wa taala sampai dengan waktu Isra, dan insya Allah kita di Isra akan sholat sunnah Isra. Itulah kebahagiaan yang hakiki di kesempatan hari Sabtu ini. Yang kebahagiaan ini tidak diberikan kepada orang lain. Kita sudah ditakdirkan, alhamdulillah, sudah bisa diberi kebahagiaan Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang tidak ternilai. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa bersyukur dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan bersyukur zauqan, merasakan hati ini adanya Allah Subhanahu wa taala di qalb kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ini, di ayat 144 surat Al-Maidah ini, Allah akan menerangkan tentang umat terdahulu
yaitu umatnya Kangjeng Nabi Musa alaihissalam. Allah memulai ayat ini, inna sesungguhnya kami anzalna menurunkan at-Taurah, kitab Taurah, itu kepada Nabi Musa alaihi wassalam. Fiha, di dalam Taurat itu, kitab Taurat itu, hudan, ada petunjuk, ada hidayah, wa nurun, dan ada cahaya. Jadi setiap kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala mengidentifikasikan, menginformasikan kepada umatnya bahwa kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa bukan biasa saja, bukan SSC, tapi mengandung hudan wa nurun, yaitu petunjuk dan cahaya. Jadi Allah menjamin ini bahwa kitabnya adalah petunjuk dan nurun. Apalagi sekarang kita sudah mendapatkan kitab Al-Quranul Karim. Allah menjelaskan kitab kita ini, kitab yang dibawa Kangjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitab yang menjadi mukjizat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memulai ayatnya di surat Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Zalikal kitab. Inilah kitab Al-Quranul Karim yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La raiba fihi, tidak ada keraguan sedikit pun dari sisi huruf bacaan maupun maknanya, tidak ada keraguan dalam Al-Quran sedikit pun. Jadi kalaupun ada yang ragu, siapa saja orang Islam yang menganggap orang Islam ragu terhadap Al-Quran, artinya sudah tidak mengimani Al-Quranul Karim dan ia jadi murtad. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Tidak itu saja, Allah menerangkan raiba fihi hudan lil muttaqin, dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Itulah yang sampai Allah Subhanahu wa taala memulai ayat Al-Quran ini di surat Al-Baqarah, bahwa Al-Quran adalah kitab yang menerangkan bahwa kitab ini petunjuk, hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa itu orang yang bertakwa? Allah jelaskan, alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang percaya terhadap yang gaib. Yang gaib itu adalah neraka, misalkan juga surga, atau yang semua yang tidak terlihat oleh kita beriman pada Allah, pada tersebut. Itulah sebagai bagian dari orang yang bertakwa. Kalau di sekarang nih kehidupan sehari-hari, bertakwa itu ada di mana? Apakah ada di kaki, ada di tangan, atau di mata, atau telinga? Bukan. Rasulullah SAW bersabda, at-taqwa hahuna, di sini, di sini, di sini. Maksudnya di qalbu, sampai 3 kali Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah jelaskan dalam firman yang lain bahwa sesungguhnya yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa didefinisikan oleh para ulama menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'anul Karim membimbing kita menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang senantiasa akhirnya nanti mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus dibaca, dikaji, dan insya Allah nanti kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kalau kita membacanya yang susah, mengkajinya tidak mau, malas.
apalagi mengamalkan tidak bisa. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi Allah jelaskan setiap kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala pasti menjadi petunjuk bagi umatnya pada saat itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita terus membaca Al-Qur'anul Karim. Walaupun 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalamnya ada hudan wa nurun. Untuk siapa kitab Taurat itu yang disampaikan Nabi Musa alaihissalam? Yahkumu bihan nabiyuna. Mereka memutuskan hukum sesuatu itu ada dalam kitab Taurat bagi nabiyun, para nabi-nabi pengikut Kangjeng Nabi Musa alaihissalam, alladzina aslamu, supaya agar mereka yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berserah diri pada saat itu? Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, lilladzina hadu, yaitu untuk orang-orang Yahudi. Jadi kitab Taurat ini ditujukan kepada orang Yahudi, umatnya Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Kemudian siapa lagi? Warrabbaniyun, yaitu Rabbaniyun, orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepada Rabbnya. Pada saat itu mereka selalu berzikir di kuil-kuilnya supaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti Kangjeng Nabi Musa alaihi wasallam. Dan kalau sekarang ini adalah disebut para wali. Oleh zaman kali ini Muhammad SAW ini adalah disebut para wali. Jadi kata Rasulullah SAW, para wali-wali di umatku adalah seperti para nabi di zaman sebelum aku. Jadi para wali di zaman Kangjeng Muhammad SAW, umat Nabi SAW itu setara dengan para nabi-nabi sebelum Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kitab Taurat ini ditujukan untuk siapa saja yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Aslamu, sekarang jadi kita menjadi aslamu itu Islam gitu ya, dalam Islam. Islam itu berserah diri kepada Allah Subhanahu. Jadi kitab Taurat ini ditujukan untuk siapa saja yang ingin berserah diri, khususnya untuk orang Yahudi, warabbaniyun wal ahbar, dan pendeta-pendeta yang pada saat itu yang mengetahui hukum-hukum agama Allah Subhanahu wa taala. Untuk kenapa harus mereka semua ditujukan? Bimastuhfidhu min kitabillah, agar dengan kitab itu mereka menjaganya dengan baik-baik, kitab dari Allah Subhanahu wa taala itu. Dan terhadap itu wakanu alaihi, dan terhadap kitab Taurat itu, untuk menjaganya itu, menjaga kemurnian Taurat itu, maka mereka jadi syuhada, menjadi saksi bahwa dialah yang menjadi memurnikan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, khususnya kitab Taurat di zaman Kangjeng Nabi Musa alaihi wasallam. Jadi orang Yahudi, orang yang sedang jadi para wali pada saat itu dan para pendetanya disuruh menjaga kitabnya supaya kemurniannya tetap berlangsung sampai begitu lama. Demikian juga kita sekarang punya Al-Qur'anul Karim. Kita akan dijaga Al-Qur'an ini, dan bukan jaga kita yang jaganya, tapi Allah akan menjaganya sampai dengan hari kiamat nanti. Mumpung masih terlihat huruf-hurufnya,
mumpung bisa kita membacanya, nanti pada saat di yaumil qiyamah nanti akan datang kiamat nanti, kitabnya ada, tapi hurufnya tidak ada lagi, tidak angkat sama Allah Subhanahu wa taala. Maka kebahagiaan yang utama kita dapat bisa membaca firman-firman Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat di waktu yang paling utama, di saat yang paling utama, yaitu setelah salat subuh menjelang Isra. Alhamdulillah. Kemudian Allah menjelaskan dalam firman-Nya selanjutnya, Allah memberikan informasi, fala takhshawun nas, dalam menjaga kitab itu maka janganlah kau takut ke siapa? Kepada manusia, kepada para penguasa, kepada ahli suap, kepada orang-orang yang pada saat itu tidak ingin Tauratnya berjalan sesuai dengan yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut, tapi sebaliknya, wahsyauni, takutlah kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta, bukan pencipta langit dan bumi saja, tapi pencipta seluruh alam, Rabbul Alamin. Maka oleh karena itu kenalilah Allah Subhanahu wa taala, makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, kenal dulu sama Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah kita takut sama Allah Subhanahu wa taala, seluruh panca indera kita, mata, hidung, telinga, mulut, tangan, kaki, dan seluruh panca indera ini, kalau kita sudah takut sama Allah Subhanahu wa taala, akan menjalankan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan akan menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala di pagi, siang, sore, dan malam hari. Dia takut sama Allah Subhanahu wa taala, dipergunakan semuanya panca indera ini untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala, dan hatinya, qalbunya, batinnya berserah diri kepada Allah, terus kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa terus menyebut-nyebut namanya di setiap waktu, di setiap saat, setiap detak jantungnya pada Allah, untuk namanya disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita wahsyauni, takutlah kepadaku, jangan takut pada takhshawun, jangan takut pada manusia. Manusia adalah makhluk biasa, makhluk yang fana. Saat ini diberi kekuasaan, nanti kekuasaan juga akan disambut oleh Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kepada yang maha perkasa, maha bijaksana, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala, mumpung kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan selalu menyepelekan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan selalu menyepelekan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang takut pada Allah Subhanahu wa taala, tidak takut pada manusia. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan lagi, setelah harus dijaga itu, kemudian wala tashtaru, dan janganlah kalian menukar, memperjualbelikan bi ayati, ayat-ayat kami, hukum-hukum kami, samanan qalila, dengan harga yang sangat murah. Jangan kamu ingin disuap, dikorupsi, supaya dalil-dalil hukum-hukum Allah diganti dengan dalil-dalil dari manusia. Nauzubillah, summa nauzubillah. Harga seberapapun kita disuap untuk mengganti hukum Allah Subhanahu wa taala, samanan qalila, hanya sedikit, murah. Masyaallah. Alhamdulillah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, pada umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan takut kepada manusia. Jangan memperjualbelikan ayat-ayat kami untuk kepentingan kalian, untuk kepentingan pribadi kalian, golongan kalian. Jangan. Allah Subhanahu wa taala. Wahsyauni, tapi takutlah padaku, pada Allah Subhanahu wa taala.
Wa man lam yahkum, dan barang siapa, kalau seandainya kalian memperjualbelikan, memutuskan hukum-hukum kalian bima anzalallah, yang tidak ada diturunkan sama Allah Subhanahu wa taala, fa ulaika, maka mereka itulah orang-orang yang suka korupsi, orang-orang yang suap, orang-orang yang bermalas muka, humul kafirun, mereka itulah orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Musa alaihissalam pada saat itu, dan beriman pada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini memberikan kepada informasi kepada kita, kalau kita ada pertanyaan tentang hukum-hukum yang tidak mengerti kepada kita, jangan dijawab, tidak perlu dijawab. Bagaimana hukumnya sesuatu dalam kehidupan kita, kalau kita tidak mengerti, jangan. Pangarsa Kiai Haji Mama Abdullah bin Nuh, ketika ditanya oleh siapa saja, jawabnya apa? Mama tidak tahu. Masya Allah. Padahal beliau adalah ulama internasional, apapun itu. Tapi pada saat beliau tidak tahu. Tapi pada saat bertanyanya berdua, nah baru tanya apa, jawab. Tidak seperti sekarang, masya Allah ya. Jadi karena takut, wa man lam yahkum bima anzalallah, takut memutuskan sesuatu hukum itu tidak berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita seperti itu, maka kita digolongkan menjadi orang-orang yang kafir. Nauzubillah, summa nauzubillah. Alhamdulillahirabbil. Allah telah menerangkan kepada kami Muhammad SAW sangat hati-hati ketika memutuskan sesuatu hukum juga. Sekarang sudah berlaku, masya Allah. Apapun yang tidak suka dengan kelompoknya, tidak sesuai dengan kelompoknya, itu tidak ada di sananya, kata Rasulullah. Masya Allah. Kita disebut orang kafir, masya Allah. Wajib sekarang ada menyimpulkan, kalau kenapa tidak kunut, kenapa kunut, jangan dijawab. Kita tidak bisa menjawabnya, bukan kemampuan kita menjawabnya. Tidak tahu saya. Itu masalah. Kalau ada bertanya tentang perkara-perkara yang khilafiyah, yang masih perdebatan, nggak usah debat-debat, laksanakan, amalkan saja yang kita punya, gitu aja. Karena kita takut, kita pada saat memberikan informasi tentang hukum Allah, tapi dia berasal dari Allah Subhanahu wa taala, tidak digolongkan menjadi orang-orang yang kafir. Sekarang sudah di medsos sudah banyak, masya Allah, orang begitu gampang menyimpulkan hukum-hukum yang berasal dari Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak boleh, ini boleh, ini macam-macam ya, masya Allah. Padahal dia bukan ahli fikih, ahli fuqaha, bukan. Demikian juga kita pada saat ditanya, saya tidak tahu, gitu. Tanya aja kepada ahlinya, aman, gitu ya. Jangan sampai kita menjadi merasa orang pintar, gitu ya. Merasa orang pandai dalam hukum. Padahal kita nggak berhak sholat pesantren enggak, gitu ya. Kita biar dibahas juga paling hafal beberapa hadis, tapi bisa menyinggung, masya Allah. Jadi orang-orang yang para ulama-ulama yang takut ya, kalau takut. Pada saya tidak bisa terang nanaon apa mama, masya Allah. Orang yang sangat hati-hati selalu menjawab dengan juga hati-hati. Mudah-mudahan kita semua digolongkan menjadi orang-orang yang senantiasa terus menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dengan penuh keikhlasan, semata-mata hanya ingin meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Itu saja Bapak-bapak, satu ayat cukup memberikan informasi kepada kita bahwa Al-Qur'anul Karim adalah pedoman kita
untuk melaksanakan, mengaktivitas aktivitas kita di kehidupan sehari-hari, agar kita jangan supaya jalan kita bukan jalan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, jalan yang sesat, tapi jalan siratal mustaqim, jalan orang-orang yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Nanti kita lanjutkan dengan ayat 45. Mudah-mudahan kita diberikan, dimudahkan, dilancarkan terus membaca Al-Quran Karim, mengkaji Al-Quran Karim, dan insyaallah mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam. Sebelum kita tutup, seperti biasa kita doakan orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita kasihi, yang hari ini masih terbaring sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumahnya atau tempat-tempat yang lain. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mukjizat berkah Al-Fatihah, mudah-mudahan mereka semua diangkat penyakitnya dan diberikan kesehatan yang paripurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi saudara-saudara kita yang hari ini yang terkena musibah gempa di Cianjur dan di seluruh pelosok-pelosok dimanapun berada, kita doakan mudah-mudahan mereka diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi ketawakan Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi musibah. Bagi yang sudah meninggal dunia dalam musibah ini, dalam musibah gempa ini, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan mereka menjadi orang-orang yang husnul khotimah, yang diampuni segala dosa kesalahannya, diterima iman, Islam dan ihsannya, dan mudah-mudahan mereka ditempatkan di sisi terbaik Allah Subhanahu wa taala. Bikaremat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kita doakan juga sekarang putra-putri kita yang masih duduk di SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi. Mereka sedang menuntut ilmu, sedang belajar. Kita doakan mudah-mudahan selama belajarnya Allah sukseskan dalam ilmunya, dan Allah sukseskan seluruh apa-apa yang dicita-citakan oleh putra-putri kita. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan putra-putri kita, cucu kita, dan seluruh keturunan kita menjadi hamba-hamba yang soleh, solehah, yang taat pada Allah dan Rasulnya, dan selalu mendoakan orang tuanya. Bagi putra-putri kita yang belum punya jodoh, mudah-mudahan Allah pertemukan dengan jodoh terbaiknya, jodoh yang senantiasa ingat sama Allah Subhanahu wa taala dan selalu taat kepada Allah dan Rasulnya. Bagi yang sedang hamil, kita doakan mudah-mudahan selama kehamilannya diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada saat melahirkan Allah lancarkan, Allah mudahkan, dan Allah berikan bayi-bayi yang sehat, ibunya sehat dan bayinya sehat dengan barakah fadilah mukjizat Al-Fatihah. Bikaremat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua
dipanjangkan usia dunia kita untuk selalu istiqomah beribadah Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah-Nya ridho kepada kita, menjadi hamba-hamba yang mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita digolongkan menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba yang senantiasa, dan digolongkan menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa mendapat ridho di Allah Subhanahu wa taala setiap gerak dan langkahnya, dan meninggalnya nanti, dan pada saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita mendapat ridho di Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua disempurnakan kesehatan kita, dijauhkan dari penyakit, dijauhkan dari malapetaka dunia dan akhirat. Semoga kita, hajat kita, obsesi kita, permohonan kita yang belum terkabul, mudah-mudahan setelah pengajian ini Allah kabulkan seluruh permohonan dan cita-cita dan hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengkaji Al-Qur'anul Karim, mengkaji ilmunya Allah Subhanahu wa taala, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang manfaat, ilmu yang senantiasa bisa diamalkan sehari-hari, ilmu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala, berkah semuanya, berkah segalanya, berkah selamanya dengan fadilahmu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, wal jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tamim bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta rahimin, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rizqna imanan qawiyyan wa yaqinan sadiqan wa i'tiqadan jaziman. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin, Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin, Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin. Allahumma lakal kullu wa bikal kullu wa ilaikal kullu wa minkal kullu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin al-ummi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita tutup kaji kita dengan baca doa majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin dunia dan akhirat. Walakum minkum. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin
وسلم تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا